Halo teman-teman semua, kali ini saya akan ajari kalian gimana caranya untuk membuat line art yang bagus dan rapi seperti ini. Nah oke, jadi selamat datang di Free Dream Indonesia, tempat dimana kalian bisa belajar dan juga berbagi ilmu menggambar. Oke, aku akan kasih tahu teorinya terlebih dahulu. Pertama, kalian jangan pakai ukuran brush yang sama, tapi pakailah ukuran brush yang berbeda-beda saat membuat line art. Yang kedua adalah pemilihan brush itu sendiri. Di sini aku menggunakan pen fade dan juga di pen kasar. Pen fade ini aku gunain buat area yang luas dan lebar yang membutuhkan ukuran brush yang lebih besar. Kemudian untuk di pen kasar itu aku gunakan untuk membuat area-area detail atau area-area yang kecil dan sempit seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian pilihlah area mana yang ingin kalian kasih garis yang tebal dan kasih garis yang tipis. Kalau aku sendiri untuk garis yang tebal biasanya aku kasih di area bentuk wajah, kemudian area badan, baju, dan bagian pinggir karakter kayak gini ya. Rambut juga bagian pinggir ini aku bikin lebih tebal gitu. Kalau untuk ukuran yang kecil atau ukuran garis yang kecil itu biasanya aku gunain untuk rambut bagian dalam seperti ini atau garis rambut. Kemudian untuk lakukan baju dan juga jari. Jadi seperti itu. Oke, jika udah paham langsung saja kita praktekkan. Sekarang aku akan ajari kalian dulu cara mainnya itu seperti apa ya. Di sini aku akan hilangin dulu. Nah, cara mainnya itu kalian mulai dari stabilizer ini. Untuk stabilizer ini kalian paksa pudarnya itu aktifkan dan kemudian buat bentuk pudarnya menjadi linear. Dan yang penting itu adalah ini, settingan ini ya, panjang awal dan panjang akhirnya. Jika panjang awal dan panjang akhirnya itu ada di area yang sama ya, di tengah-tengah seperti ini, 50-50, itu nanti akan lancip. Bentar deh, aku ubah dulu. Nah, nanti akan lancip di kedua sisinya seperti ini. Nah, jika misalnya saja panjang awalnya itu kalian mentokin ke kiri jadi 0 atau kalian kurangi, nanti di awal-awal menggores itu akan tumpul, sementara di ujungnya itu nanti akan lancip. Kemudian jika kalian bikin sebaliknya seperti ini, panjang akhirnya 0, nanti di awal itu akan lancip, tapi di ending itu nanti akan tumpul seperti ini ya. Dan jika kalian bikin jadi 0 semua, nanti akan tumpul semua. Jadi itu ya. Dan semakin ke kiri, semakin ke kanan itu semakin lancip cuy. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat itu. Dan ingat-ingat itu ya, karena itu penting untuk membuat line art ini. Nah oke, jadi di sinilah saja kita mulai. Pertama, di sini kalian tambah layer ya. Ini udah aku tambah layer di sini ya. Dan kemudian untuk layer sketsanya ini kita ubah warnanya. Ya terserah ya, kalian bisa turunin opacity-nya seperti ini. Tapi kalian juga bisa ubah warnanya. Di sini aku akan ubah warnanya aja menggunakan filter karena itu jauh lebih nyaman cuy ya. Nah di sini aku akan pakai warna biru seperti ini, biru muda ya, untuk membedakan warna sketsa dengan warna line artnya ya. Karena warna line artnya aku akan menggunakan warna hitam seperti ini. Kalau kalian membuat line art, usahakan menggunakan warna hitam ya guys ya. Kenapa? Karena warna hitam itu terlihat jelas di permukaan manapun. Mau itu warnanya hijau, merah, biru, putih, abu-abu, tetap kelihatan warna hitam. Nanti kalau kalian pengen ubah warnanya, nanti pas di ending aja, pas sudah selesai gitu, kalian bisa ubah-ubah. Nah oke, jadi di sini langsung saja ya. Layer yang sudah kalian tambah tadi itu kalian klik seperti ini, kemudian kalian buat line art di situ. Dan di sini aku pakai pen fade. Untuk membuat line artnya itu ukurannya itu nggak jauh-jauh dari ukuran sketsanya ini ya. Kalian tinggal cari-cari aja untuk ukurannya. Pertama kalian bisa gores dulu. Nah ini terlalu lebar, jadi kalian tinggal kecilin. Nah ini untuk areanya ini kalian bisa lihat ya, untuk area kursornya itu. Nah itu kalian bisa kecilin aja sampai menemukan ukuran yang pas seperti ini. Nah di sini ukurannya itu aku pakai ukuran 8 ya. Aku pakai ukuran 8 karena ini kanvasnya itu 2000 kali 2000 dan biasanya beda ke ukuran kanvas, beda juga ukuran brushnya gitu, karena brushnya itu ukurannya pixel ya, dan kanvas juga hitungannya itu pixel. Jadi semakin gede ukuran kanvasnya, maka semakin gede juga ukuran brushnya. Nah oke, jadi langsung saja di sini kita mulai. Di sini kita bikin dari yang gede dulu ya. Jadi kita gambar area yang luas terlebih dahulu. Yang mana itu? Contohnya adalah bagian wajah, kemudian bagian badan dan bagian rambut, yang bagian luarnya aja ya, untuk rambutnya ya. Nah seperti itu. Dan di sini untuk pennya aku pakai pen fade ya.
seperti yang aku bilang di awal-awal, aku pakai pen pad. Nah, dan di sini kalian fokus ke area wajah terlebih dahulu ya. Di sini kalian bikin dari pipi terlebih dahulu, kemudian kalian bikin dari area di dahi sekitar poni seperti ini ya, pipi, kemudian di area dahi ini, kemudian di area sini, di area dagu, dan di area sekitar telinga, di area pangkal telinga seperti itu ya. Nah, pokoknya area-area itulah yang paling penting. Nah, di sini untuk area pipi itu menggunakan settingan seperti ini untuk paksa pudarnya. Jadi berada di tengah-tengah, seimbang seperti ini ya, tapi bikin jadi lancip, jangan yang tumpul. Nah, dan habis itu kalian bisa langsung gores saja seperti ini ya, dari sini ke sini ya, dari sini ya, dari sini, dari sisi ke sudutnya. Pokoknya bagian yang melengkung ini harus tebal gitu ya. Nah, jika udah selesai seperti ini, kita langsung menuju ke area dahinya ini ya. Nah, untuk settingannya seperti ini. Kalian boleh pakai settingan seperti ini. Panjang awalnya kalian bikin rada tumpul seperti ini ya. Kalian kurangi nominalnya, dan habis itu kalian tinggal gores saja dari pangkal rambutnya ini ke sini. Nah, seperti ini guys ya. Nah, yang ini juga sama ya. Untuk yang area sini, area dagu, itu kalian bisa pakai cara seperti ini, atau kalian bisa sebaliknya. Nah, seperti ini guys ya. Jujur aku lebih nyaman yang seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini ada sudut, jadi cara goresnya itu dari ujung lagi, dari sini kalian lanjut aja ke pangkalnya seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Oh, ini rada melenceng. Nah, oke, kayak gini. Seperti ini ya. Pokoknya jika di bagian lekukan seperti ini tuh bikin lebih tebal, kemudian di bagian sudut itu bikin lebih tebal juga gitu. Kemudian untuk area sisi seperti ini itu kalian bikin tipis saja. Nanti aku akan kasih tahu alasannya kenapa ya. Nanti aku juga akan kasih perbandingannya. Nah, oke, sekarang area ini ya, area telinga. Untuk area telinga kalian juga bisa pakai cara yang sama seperti menggambar area dagu. Jadi kalian tinggal mulai dari sini dulu, misalkan saja ya, seperti ini. Nah, kemudian kalian lanjutin ke area atas seperti ini. Seperti ini guys ya. Dan untuk area dalam ini itu jangan digambar dulu, karena area dalam ini termasuk detail, jadi kalian harus pakai ukuran yang kecil. Kalian fokus ke satu ukuran dulu, jangan langsung ke semuanya. Nah, setelah itu jika ini udah selesai, kalian bisa ambil di area-area yang sekiranya itu terlihat jelas dulu ya. Jangan yang ribet-ribet dulu, contohnya seperti rambut, mata, itu jangan diambil dulu. Kalian ambil yang bagian paling jelas, contohnya seperti bagian tubuh, baju ya, baju seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita mulai yang bagian leher. Untuk bagian leher itu kalian bisa seperti ini. Ya, dari bawah ke atas gitu. Ini juga sama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan kosong ya kan. Kalian bisa balas aja garisnya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Ya, jadi ya. Nah, habis itu ke area bagian baju. Area bagian baju kalian bisa lihat khususnya di area ini ya. Kalian bisa lihat di area ini. Ini ada sudut atau ujung. Ini juga ada sudut atau ujung garis. Jadi cara goresnya itu dari sini, dari tengah ke sini. Nah, seperti ini guys. Atau kalian bisa ubah ukurannya menjadi seperti ini, dan kalian gores dari sini, kemudian kalian balas. Nah, seperti itu ya. Itu cara paling mudahnya. Oke, seperti ini guys ya. Kalian udah tahu ya. Pokoknya jika kalian pakai settingan seperti ini ya, panjang awalnya kalian bikin nominalnya kecil atau kalian bikin tumpul, itu kalian gores dari sudutnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kebetulan karena ini melengkung seperti ini ya, jadi kalian bisa bikin kayak gini. Nah, langsung gitu guys ya.
jadi lebih nyaman aja gitu. Yang ini juga sama. Nah, jadi intinya kalian pertebal di area sudut dan juga lekukannya ya. Nah, dan ini udah jadi. Oh ya, yang ini kayaknya aneh ya. Jadi aku akan bikin seperti ini aja. Ini aku hapus ya. Oke, seperti ini. Oh ya, ini kelewat. Nah, sekarang area rambut ini ya. Untuk area rambut, area-area yang penting aja, yang kelihatan aja garisnya ya. Contohnya seperti area sini. Kemudian area luar, garis area luar ini. Nah, seperti ini ya. Dan juga yang ini. Dan juga untuk jambulnya ini cuy. Nah, jika misalnya saja kalian udah terlanjur kayak gini ya, kalian bisa hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi langsung saja di sini aku lanjut aja ya. Dan untuk settingannya masih sama ya, seperti ini. Panjang awalnya itu aku bikin nominalnya lebih sedikit, lebih kecil ya. Tapi kalau untuk area yang ini ya, area yang ini itu kalian bikin yang sama seperti ini ya settingannya. Untuk panjang awal dan panjang akhirnya itu sama, dan kemudian kalian tinggal gores saja. Nah, tapi kalau khusus untuk yang area sini ya, itu kalian bikin seperti ini guys. Kalian kecilin untuk panjang awalnya, dan kalian gores dari pangkal rambutnya seperti ini. Oh, gak balance ya sama yang sebelahnya.
aku akan bikin lebih kecil. Oke, segini aja udah cukup. Oke, seperti ini guys ya. Dan ini tinggal dilanjut aja sebenarnya. Nah, ini tadi kenapa aku nggak langsung full gitu, karena aku pengen pengen tutup dengan line art rambutnya gitu. Nah, ini juga sama. Oke, karena ukuran ukuran layar HP itu kecil, jadi rada repot deh. Nah, oke seperti ini. Dan untuk poni, mata, mulut, kemudian alis, dan juga lekukan baju, dan kemudian jari, dan juga ponselnya ini menggunakan dipen kasar ya, karena ukurannya lebih kecil dan lebih tegas juga untuk warnanya, jadi lebih kelihatan itu. Nah, oke, di sini aku pilih dipen kasarnya, dan untuk ukurannya aku pakai 2 ya. Kalian boleh pakai ukuran lebih kecil atau lebih besar, terserah. Nah, pokoknya jangan sampai ukurannya itu melebihi ukuran line art utamanya ini ya. Kalian bikin yang lebih kecil aja. Nah, oke, jadi langsung saja di sini kita coba. Nah, biasanya di sini aku mulai dari mata dulu ya. Kalian bisa pakai cara seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Kalian bentuk dulu, dan habis itu kalian baru coloring warna hitam gitu ya. Oh ya, ini settingannya aku tetap sama ya. Panjang awalnya aku bikin lebih sedikit nominalnya. Nah, kalau kayak gini itu goresnya dari tengah kemudian ke pinggir. Oke, seperti ini. Sekarang pupil matanya. Caranya juga sama ya. Pokoknya dari sudut, karena ini terhitung sudut, jadi kalian gores dari sini.
Oke, seperti ini. Dan sekarang yang ini. Ini lupa garis matanya ya. Ya kalian tinggal ikutin aja. Kalau untuk rambut ini kalian tinggal ikutin dari pangkal rambutnya ke ujung rambutnya menggunakan settingan seperti ini guys. Oke, jadi di sini aku akan lanjut aja, dan ya mungkin aku nggak akan banyak berkomentar di sini. Oke, lakukan bajunya. Seperti ini ya. Kemudian yang ini sebenarnya ada simpulnya tadi, tapi aku nggak gambar karena sulit menggambar menggunakan ukuran besar kalau untuk area kecil seperti ini. Ya, ini kelewat ini tadi. Oke, ini udah selesai ya. Oh bentar. Sebenarnya kalau yang area lekukan kayak gini itu nggak perlu digambar juga nggak apa-apa guys ya. Kalian bisa gambar nanti kalau udah pas coloring gitu. Nah sekarang bagian
ini ya, bagian tangannya. Nah, gambar yang paling aku gak suka juga bagian tangan ya. Karena bagian tangan itu sulit kan ya, sulit banget gitu kalau aku pribadi ya. Oke, udah jadi guys ya. Dan sekarang tinggal handphonenya. Nah ini nih yang handphone ini ya. Handphone ini rada sulit ya guys ya. Ya kalau untuk trik untuk membuat line art yang kotak-kotak kayak gini tuh ada triknya tersendiri ya guys ya. Di sini aku akan tambah layer aja seperti ini ya. Dan kemudian di sini aku akan ubah menjadi kok di sini sih? Di sini ya, menjadi kotak seperti ini. Nah, dan habis itu settingannya mentokin ke kiri semua, karena kalau kalian di sini nanti kotaknya bentuknya jadinya seperti ini guys. Nah tapi jika kalian mentokin nanti kotaknya rapi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang kita mulai guys. Kok nggak bisa? Wah, ini harus ngikutin. Ini aja, dan habis itu di rotate, digeser ya, seperti ini ya. Nah ini aku bikin lebih dikit gak apa-apa ya. Nah jika udah seperti ini ya, udah dapat bentuknya ya, kalian tinggal copy paste aja. Ini kalian tinggal salin, kemudian kalian paste, kemudian geser ke bawah dikit. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu kecil. Nah agak seperti ini ya, centang aja. Nah, habis itu tinggal dirapiin aja guys ya. Salah. Masih aktif soalnya kotaknya ya, harus dinonaktifkan dulu. Dan habis itu hapus area yang nggak perlu. Oke, selesai guys ya. Dan sekarang waktunya yang area ini ya, area layarnya. Tambah layer dulu karena kita akan bikin yang terpisah. Nah dan setelah itu tinggal bikin aja layarnya. Dan lakukan cara seperti ini. Oke, centang aja karena kayaknya udah pas ya, kayaknya sih ya.
Oke, setelah itu kalian copy paste lagi, salin dan kemudian paste dan geser dikit ya, jangan terlalu tebal ya, soalnya ini cuma layarnya aja. Oke, seperti ini, centang aja dan hapus bagian yang nggak perlu. Kok kotak ya? Oh, tadi salah mode. Dan perbaiki. Nah, habis itu bisa copy paste lagi ya. Bisa copy paste lagi. Paste lagi. Nah, yang ini itu untuk area layarnya. Oke, centang. Jadi seperti itu guys ya. Nah, ini kayaknya rada tepos. Ya, aku akan bikin lebih ke bawah. Oke, ini udah oke ya. Dan digambar aja guys ya. Ini untuk engselnya. Nah, sebenarnya ini ada tombolnya ya, tapi itu akan aku akan buat pas udah waktunya coloring aja ya, dan untuk sementara seperti ini aja dulu. Nah, oke, udah selesai ya guys ya, tinggal dihapus saja area-area yang enggak disukai. Seperti ini. Oke, selesai guys ya. Jadi ini udah jadi ya, tinggal dilihat. Nah, kayak gini guys. Dan kita tinggal tebelin aja area bagian alis lagi. Apa namanya, bulu matanya ya. Di sini aku akan pakai lasso fill aja. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, udah jadi ya seperti ini. Sebenarnya masih ada tahap selanjutnya, yaitu cleaning line art. Jadi kalian tinggal rapiin aja, terus tambahin sesuatu yang sekiranya kurang atau mungkin aneh gitu di line artnya. Jadi kalian tinggal perbaiki gitu ya. Nah, dan itu ada toolsnya tersendiri, salah satunya adalah lasso fill ini, dan juga kalian bisa pakai brush juga. Oke, untuk cleaning line art ini kalian bisa menggunakan lasso fill ini, dan kemudian kalian pertebal area sudutnya. Contohnya seperti ini guys. Nah, di sini kayak gini ya. Jadi dipertebal gitu, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya kelihatan lebih jelas.
Selain itu untuk memberikan shading tambahan ya. Nah, fokusnya itu ada di bagian sudut rambut seperti ini ya, mengikuti bentuknya, mengikuti bentuk dari sudut rambutnya. Oh ya, yang ini sebenarnya ketutupan rambut guys ya, jadi dihilangin aja. Oke, seperti ini guys ya. Nah, tujuannya supaya lebih kelihatan jelas aja gitu.
Oke teman-teman, jadi ini dia udah jadi ya. Jadi kalian cukup fokus di area sudut-sudutnya aja ya, seperti sudut rambut seperti ini, kemudian sudut-sudut pakaian. Nah seperti itu aja untuk memperjelas gambarnya aja atau line artnya aja. Nah tujuan line art ini dibikin rapi itu supaya pas dilihat pas line art kayak gini aja itu udah bagus guys ya. Jadi nggak harus nunggu diwarnai dulu gitu. Nah di sini aku akan bukan di sini ya, tapi nanti di part kedua aku akan tunjukin cara untuk membuat line art yang lebih mudah ya, karena ini adalah cara umum yang sering digunakan para ilustrator dan juga profesional. Kenapa pakai cara ini? Karena cara ini itu sekali jalan guys. Jadi cukup kayak gini ya, misalnya saja yang area tebal tipisnya itu dilakukan satu kali jalan itu aja, jadi nggak harus pakai step by step. Nah dan cara yang akan aku ajarkan berikutnya ini itu adalah step by step. Jadi bikin line artnya dulu, kemudian dipertebal, kemudian baru di cleaning line artnya atau dibersihkan atau dibikin lebih rapi lagi atau dirapikan gitu ya. Nah oke, jadi untuk sementara seperti ini dulu. Aku akan lanjut ke part yang kedua. Kalian bisa klik link yang di deskripsi jika misalnya saja kalian belum nonton yang part keduanya. Nah oke guys ya, jadi thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di part yang kedua.